Pelajaran terakhir, pelajaran 13 akan membahas kitab Kolose mulai dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang terakhir yaitu ayat 18. Kalau influencer gini ya, kita kayaknya Paulus ini kalau saya bilang apakah dia pemimpin? Mungkin nggak pemimpin dalam arti pemimpin, mungkin lebih kayak influencer. Nah, kalau influencer kan kalau zaman sekarang suka collab gitu kan, saling mention gitu kan, di-mention ini, bikin video bareng, bikin reels bareng. Ini Paulus sedang melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena pada saat dia mencoba membangun koneksi, tapi bukan hanya koneksi, tapi juga rekomendasi. Kamu mengira kamu seperti ini, tapi ternyata estimasi dirimu terhadap dirimu itu sendiri itu tidak tepat. Jadi perlu apa? Ya perlu ada ukuran lain, satu kan, yang bisa benar-benar memberikan estimasi yang jelas. Dan ketika estimasi yang jelas itu sudah didapatkan, ternyata kamu tidak sebagus yang kamu kira. Selamat datang di Diskusi Sekolah Sahabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa sekalian di dalam pembelajaran Sekolah Sahabat kita dari pelajaran ke pelajaran, episode ke episode. Dan saat ini kita sudah di pelajaran terakhir dari triwulan pertama 2026 yang membahas judul Menyatukan Surga dan Bumi, Kristus dalam Filipi dan Kolose. Dan di studio sudah hadir teman-teman yang akan berdiskusi bersama dan tentunya kami senang juga untuk menyapa saudara-saudara yang telah menuliskan komentar di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Untuk yang pertama boleh minta kesediaan dari Norman untuk membacakan. Oke, yang pertama datang dari Hendrik Henuk, saudara Hendrik Henuk dari Jemaat Tebudale. Terima kasih Diskusi Sekolah Sahabat membantu saya untuk membagikan kepada kelompok sekolah sahabat saya. Lalu selanjutnya datang dari Ibu Linda Siombing. Terima kasih untuk diskusi sekolah sahabat yang membuat kita lebih mengerti siapa Tuhan Yesus. Semoga semua tim tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati khususnya. Thanks untuk Bapak Pendeta Wilson yang memberikan ilustrasi yang begitu bagus. Amin. Yang terakhir datang dari Bapak Manalu Washington. Terima kasih untuk pembahasan sekolah sahabat yang luar biasa. Kiranya tim Hub Channel Indonesia semakin diberkati Tuhan untuk terus mengedukasi umat Tuhan dimanapun berada. God bless you all. Amin, puji Tuhan. Gary silahkan. Ya, yang berikutnya ada dari Lane Andrew ya. Shalom, pembelajaran yang sangat mudah dimengerti. Terima kasih para narasumber. Tuhan memberkati dari gereja Tambulion Kota Belut Sabah. Puji Tuhan. Yang berikut ada dari Willis Sui. Amin, puji Tuhan. Terima kasih penjelasannya, diskusi yang sangat indah. Tuhan memberkati. Dan yang berikutnya ada dari Nancy. Terima kasih atas diskusi yang sangat membantu saya dalam memahami pelajaran yang dapat saya teruskan di kelas sekolah sahabat Jemaat Thousand Oaks, California, Amerika Serikat. Amin, puji Tuhan. Pendeta Wilson. Baik, yang pertama dari akun ada tertulis. Amin, terima kasih banyak buat semua partisipan diskusi sekolah sahabat, termasuk yang di luar layar. Semoga semua kita semakin terberkati melalui pelajaran sekolah sahabat, baik secara online maupun offline. Berikutnya dari Panzer Sianturi. Diskusi sekolah sahabat menuntun kita untuk lebih mengetahui yang lebih positif tentang kesempurnaan dari Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita saling mendoakan agar tetap kita hidup di dalam kesempurnaan dalam Yesus. Dan yang terakhir dari Parulian Sihombing. Amin, terima kasih. Salam dari Jemaat Tanjung Balai, Karimun Kepri. Amin, puji Tuhan. Terima kasih teman-teman semua yang telah berbagi kesaksian bagaimana program ini dapat membantu di dalam pembelajaran baik secara pribadi, keluarga dan juga di dalam jemaat. Dan karena ini sudah di pelajaran terakhir, tentunya kami akan menawarkan buku Sekolah Sahabat di pelajaran triwulan depan. Walaupun belum ada bukunya di sini, tapi teman-teman bisa
Kalau rindu untuk belajar bersama dengan kami namun sulit akses kepada buku ini, jangan ragu-ragu, langsung saja hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia atau melalui kolom komentar YouTube channel juga bisa, untuk katakan saya ingin mendapatkan buku Sekolah Sabat dan kami akan menanyakan alamat lengkap Anda. Kami akan mengirimkan ke alamat Anda masing-masing secara cuma-cuma di wilayah negara Indonesia. Kita sepanjang triwulan ini telah mempelajari mengenai kitab Filipi dan Kolose, dan secara spesifik pelajaran terakhir, pelajaran 13 akan membahas kitab Kolose mulai dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang terakhir yaitu ayat 18. Dengan judul berdiri dalam seluruh kehendak Allah. Dan di dalam pelajaran ini kita akan melihat bagaimana Paulus menyebutkan nama-nama teman-teman sahabat-sahabat yang membantu dia di dalam pelayanannya, dan bagaimana jejaring sosial Paulus di zaman itu membantu dia untuk menyebarkan Injil, dan apa yang dapat kita pelajari dari hal ini. Bayangkan, pekerjaan paling sulit yang pernah ada. Pekerjaan yang rasanya terlalu berat, terlalu besar, terlalu jauh untuk dijangkau. Begitulah gambaran rencana keselamatan. Sebuah misi untuk menjembatani manusia dan ilahi. Sesuatu yang tampak tidak mungkin dalam pandangan manusia. Namun, itulah amanat yang Yesus berikan kepada para murid-Nya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku. Yesus memberikan misi yang mustahil agar kita belajar bergantung kepadanya, bukan kepada diri sendiri. Ketika kehendak manusia bersatu dengan kehendak Allah, itu menjadi kuasa yang besar. Dan menakjubkannya, pada masa Paulus, Injil telah diberitakan kepada seluruh makhluk di bawah kolong langit. Tidak semua percaya, tetapi tugas mereka bukan membuat semua bertobat, melainkan agar Injil itu menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dari balik jeruji penjara, Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi dan Kolose. Surat-surat ini menyingkapkan Kristus, anak manusia yang menebus kita dari dosa, dan anak Allah yang menjadi perantara bagi kita. Hari ini, gereja Tuhan dipanggil untuk bersatu, menyelesaikan amanat akhir zaman. Pekabaran 3 malaikat. Karena dialah yang memampukan kita mengambil bagian dalam rencananya yang agung, menyatukan surga dan bumi. Pelajaran ke-13 dengan judul berdiri dalam seluruh kehendak Allah. Ayat hafalannya terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Untuk memulai diskusi kita, boleh minta kesediaan dari Norman untuk berdoa. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih atas pimpinan Tuhan, kami berterima kasih atas berkat-berkat yang kami boleh rasakan. Dan pada saat ini, kami akan memulai diskusi Sekolah Sabat, kiranya Tuhan boleh pimpin, Tuhan boleh beserta dengan kami, sehingga yang kami diskusikan, agar ini boleh menjadi satu pelajaran bagi kehidupan kami dan dapat menjangkau juga orang banyak, Bapak. Berkati masing-masing kami yang akan membawakan diskusi ini, kiranya Tuhan boleh pimpin, dan kalimat yang keluar juga merupakan satu pekabaran dari Allah sendiri. Kami mohon ampun atas kesalahan kami, kehendak mulai jadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Berbicara mengenai kehendak Allah ya, secara pengalaman bagaimana sih kita bisa mengetahui atau teman-teman di sini bisa mengetahui apa kehendak Allah bagi teman-teman secara pribadi? Dari Gary dulu. Ya, ini mengetahui kehendak Tuhan memang susah-susah gampang. Ya. Karena tapi kalau kita bicara kehendak Tuhan, mungkin di Alkitab dijelaskan ya kehendak Tuhan itu seperti apa gitu. Tapi menurut apa yang saya alami ya, jadi kehendak Tuhan itu ketika kita mengambil satu keputusan dan keputusan itu ternyata hasilnya membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Artinya
keputusan kita sudah berjalan di dalam kehendak Tuhan itu. Gitu. Oke. Kalau Norman? Agak susah ya pertanyaannya. Iya. Karena Berat, pertanyaan pertama langsung berat. iya berat banget karena abu-abu, maksudnya abu-abu gini. Kadang bagi kita ini nggak ya kehendak Tuhan ya, tapi pas dilihat ujungnya loh kayaknya bukan ini deh kehendak Tuhan deh, kayaknya bukan ini. Jadi untuk mengetahui kehendak Tuhan atau bukan dari pengalaman pribadi ya lebih banyak berkomunikasi sih sama Tuhan, karena kadang yang kita anggap ini maunya Tuhan tapi ternyata bukan, Tuhan tuh mau yang lain. Nanti seperti kata Kak Geri juga, selama itu mendekatkan kita kepada Tuhan, nah itu sudah jalan yang benar itu. Gitu. Nah, kita tanya ke pendeta. Gimana pendeta? Ini pertanyaan adalah bagaimana ya, bukan apa, ya kan? Iya. Kalau bagaimana sebenarnya cara yang paling gampang ya kalau kita mau buka secara kitabiah adalah di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 gitu kan. Nah, karena itu aku demi kemurahan Allah aku menasihat kamu menyerahkan tubuh sebagai persembahan hidup, jangan menjadi serupa tapi berubahlah, dan setelah itu barulah kamu bisa mengetahui manakah kehendak Allah, mana yang baik dan mana yang sempurna. Nah, jadi kalau secara ayatnya sih begitu. Tapi mungkin kalau untuk secara praktikalnya, sebenarnya bagaimana mengetahui kehendak Allah adalah ketika kita berada di dalam sebuah momen di mana kita harus mengambil keputusan. Nah, disitulah kita akan mengetahui bagaimana mengetahui kehendak Allah. Karena pada saat itu kan tentunya ada pemikiran. Dan pemikiran itu kan pasti muncul dari pengalaman, dari pengetahuan, dari nasihat orang, dan semuanya itu ketika disatukan, nah inilah, oh ternyata beginilah cara saya mengetahui caranya ya. Nah sekarang kehendaknya apa? Itu kan pertanyaan terpisah. Tapi sekarang bagaimana yang dulu? Jadi ketika intinya adalah ketika sampai di dalam suatu tahap harus memutuskan, disitulah semua cara-cara itu akan mulai naik gitu kan, ke permukaan. Ya seperti tadi saya bilang, mungkin kita ada pengalaman, mungkin kita pendengar sesuatu, mungkin kita teringat ayat Alkitab, mungkin kalau klisenya ada bisikan atau dapat wangsit, mimpi. Ya itu semua adalah cara-cara di mana Allah memberikan, menunjukkan bagaimana sih dia mau menunjukkan kita maunya seperti apa untuk melakukan. Oke. Kalau misalnya kita bayang-bayangkan mungkin secara realnya kita nggak bisa benar-benar tahu saat ini gitu ya, apakah ini mungkin yang ini bukan atau yang ini gitu. Udah ngambil yang ini ternyata ada contohnya ada halangan. Bukan berarti semua halangan itu berarti bukan kehendak Tuhan, contohnya begitu. Atau bukan berarti semua pintu terbuka itu adalah kehendak Tuhan, mungkin seperti itu. Tapi mungkin satu yang bisa saya tambahkan juga, ketika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, ayat Alkitabnya ada ya pendeta ya, kamu bisa mendengar, kamu akan jalan ke kanan atau jalan ke kiri gitu. Jadi ketika kita memiliki hubungan dengan Tuhan, kita bisa mengetahui juga apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Oke. Frase itu merupakan salah satu doa Paulus ya, yang dituliskan di dalam Kolose 4 di penutup dan salam dari apa yang Paulus tuliskan kepada jemaat Kolose. Dan di awal dari perikop ini kita menemukan banyak nama-nama nih. Tychicus, Onesimus, Aristarchus, Markus, Justus, Epaphras, Lukas, Demas. Mungkin kita nggak akan secara mendalam karena memang informasinya nggak banyak, tapi yang teman-teman tahu aja, kira-kira siapa sih orang-orang ini, Norman? Kayaknya yang paling mudah untuk diketahui adalah Markus dan Lukas kali ya. Karena kebanyakan dari kita sudah tahu lah siapa Lukas, penulis buku Lukas, siapa Markus. Sisanya ini yang agak abu-abu sih, tapi secara pribadi saya lebih suka sama Lukas sebenarnya, karena dia backgroundnya dokter, dia punya penulisan di Lukas itu bagus, Lukas. Jadi Lukas dan Markus seharusnya familiar. Nah sisanya mungkin Kak Giri atau pendeta nih yang lebih tahu nih. Oke, Giri. Iya, mungkin seperti Norman sampaikan juga ya tadi, mungkin beberapa kita sudah tahu. Tapi ada satu juga yang membuat saya tertarik tadi, coba cari tahu siapa nama-nama ini ya. Saya tertarik dengan satu nama, namanya Onesimus ya. Nah, Onesimus ini ternyata dia ini adalah budak dari seseorang yang bernama Filemon, ya. Nah, ternyata dari hubungan mereka awalnya, mereka ini tidak punya hubungan yang baik. Akhirnya si Onesimus ini keluar atau melarikan diri dari rumah dari Filemon dan akhirnya bertemu dengan Paulus pada waktu dia berada di penjara. Nah, ketika dia bertemu dengan Paulus, disitulah terjadi suatu pertobatan. Dia mengenal Tuhan, dia mengenal
Yesus sebagai juru selamatnya, dan sehingga Paulus mengirimkan dia untuk kembali ke Filemon supaya hubungan yang tadinya rusak menjadi baik kembali gitu. Dan jadi dari cerita si Onesimus ini saya melihat bahwa begitu ya ternyata ya, kalau orang yang sudah mengenal Yesus ya, harusnya kita harusnya selalu punya hubungan yang baik ya dengan orang lain gitu. Oke. Pendeta. Baik, kalau kita lihat di sini sebenarnya Paulus ini sedang membagi menjadi dua. Satu, orang-orang yang Yahudi, orang-orang rekan sekerja yang Yahudi. Ada 3 disebutkan tadi, siapa nih, Barnabas, Markus, lalu Aristarkus. Kan ketiganya ini adalah orang yang dari golongan bersunat. Lalu sisanya, ini disebutkan Tychicus, Onesimus, Epaphras, Lukas, Demas ini yang bukan Yahudi. Jadi mereka dari kebanyakan dari, kalau dari namanya ini nama-nama Greka ya. Pokoknya kalau ada Lukas juga ya? Lukas juga. Oke. Kalau ada yang us-usnya atau as-asnya biasanya itu nama Greka ya, walaupun saya nggak ada kenalan orang Greka juga ya. Tapi itulah. Jadi Paulus mencoba membandingkan bahwa dua golongan ini, baik yang Yahudi maupun yang non-Yahudi, yang pada secara khusus ada orang Yunani, itu dua-duanya adalah rekan sekerjanya. Dan kita sambungkan di dalam pembahasan kita 1 kuartal ini, ada menyambungkan surga dengan bumi. Sebenarnya yang perlu disambungkan ya surga dengan buminya perlu disambungkan, tetapi yang di bumi ini juga perlu dipersatukan. Ya. Nah, dan inilah salah satu cara bagaimana Paulus mencoba melakukannya. Dan ini orang-orang ini memang ya, kalau kita lihat secara singkat tadi beberapa sudah disebut, Lukas dan Onesimus. Lalu kemudian kalau Epaphras ini kan yang dikatakan dia membawa kabar kepada Kolose dan yang dikirim ke Kolose. Lalu kemudian kalau Demas ini ya awalnya baik, tapi kemudian ada kritikan juga terhadap dia. Lalu kemudian jadi Paulus ini mencoba mengambil orang-orang untuk dibawa bekerja bersama-sama. Sebenarnya salah satu poinnya adalah itu. Dan kenapa ini disebutkan? Jadi Paulus ini kayak sementara sedang memberikan list, ini loh orang-orang yang bekerja bersama-sama. Ini loh orang-orang yang Tuhan bisa gunakan. Jadi tidak ada alasan ya, kalau kita mau panggilan pastoral ataupun evangelisnya, jadi tidak ada alasan kalian untuk menolak untuk bekerja di satu sisi, dan tidak ada alasan untuk kalian menolak untuk bekerja bersama-sama dengan orang-orang yang di luar daripada kelompok ataupun golongan kalian. Nah, inilah mungkin kalau disampaikan judulnya, inilah berdiri di atas seluruh kehendak Allah, gitu ya. Karena misteri keselamatan ini juga sudah diberikan kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Ini kan di pelajaran-pelajaran sebelumnya sudah disebutkan, sudah kita pelajari. Oke, terima kasih pendeta untuk penjelasannya. Walaupun sedikit informasi di dalam Alkitab tentang nama-nama ini, tapi kita bisa lihat baik di dalam Kolose 4 maupun di ayat-ayat lain juga ya, cerita-cerita lain ada nama-nama ini disebutkan dan mereka semua adalah rekan sekerja Paulus. Nah, dari cara mungkin bahasa sekarangnya kita bisa bilang networkingnya Paulus gitu ya. Apa sih yang bisa kita pelajari untuk baik pada konteks Paulus di zamannya untuk penyebaran Injil dan bagi kita di zaman sekarang, Norman? Ini menarik karena dunia timelinenya gitu ya, timeline antara kita dengan mereka beda jauh gitu kan. Kalau sekarang kita punya internet, punya WhatsApp, punya media sosial yang dengan sangat amat mudah diakses gitu kan. Sementara zaman dulu ini gimana aksesnya nih? Kalau dilihat dari pelajaran kita dan juga dari buku Kolose bahkan di akhir-akhir dikasih tahu bahwa cara dia tetap terkoneksi dengan gereja-gereja selain surat gitu ya, selain surat yang, tapi kan kalau surat lama gitu kan ya, agak ngirimnya hari ini nyampe 2 minggu kemudian, 3 minggu kemudian. Nah, kalau Paulus salah satu cara tanda kutip ngakalinya dengan ya mengirim orang ke sana, tetap terhubung. Karena yang aku lihat di sini bahkan Paulus itu menjaga konektivitasnya bukan hanya dengan surat, tapi mengirim orang supaya tetap terjaga, tetap terjaga kesatuannya, tetap terjaga hubungan antara jemaat tersebut, dalam hal ini kan di Kolose waktu itu, dengan Tuhan. Karena dia tahu juga nih nggak bisa berdiri sendiri nih. Nah, jadi cara mereka tetap terhubung, salah satu yang Paulus lakukan adalah kirim orang, utus orang, supaya tetap ada tetap ada guidance-nya, tetap ada penuntunnya bagi mereka. Oke. Ya, ini menarik juga ya. Tadi sudah sempat disinggung juga. Dikatakan bahwa kenapa ya, maksudnya Paulus punya koneksi yang bagus gitu ya. Tapi kalau di pelajaran sekolah sahabat kita di hari Sabat, di situ dijelaskan bahwa Paulus lagi sementara memikirkan bagaimana strateginya dia
untuk supaya pekerjaan Tuhan ini lebih cepat tersebar gitu ya. Nah, jadi saya berpikir bahwa di sekarang ini kita kadang-kadang mengkotak-kotakan di dalam memilih siapa sih sebenarnya yang akan bekerja dengan kita gitu ya. Dan bahkan kita memilih yang serak aja dengan saya gitu kan, atau mungkin yang background-nya sama dengan saya gitu. Tapi kalau kita lihat tadi pertanyaan sebelumnya ya, di mana banyak sekali orang-orang yang disebutkan di dalam Kolose ini yang punya background yang berbeda-beda gitu. Kenapa? Karena mungkin ini ya di waktu-waktu tertentu mungkin Paulus nggak bisa jangkau itu karena mungkin background-nya berbeda kan. Tapi dengan background yang tertentu, ketika menemukan masalah yang sama, nah itu akan jadi sangat efektif gitu. Nah jadi kenapa Paulus punya koneksi yang sangat baik dan mungkin dengan cara ini kenapa dia kerjakan? Karena memang supaya pekerjaan itu cepat selesai gitu ya, dan juga memang memberikan satu pelajaran juga bahwa semua orang dipanggil dengan cara yang berbeda-beda, tapi tujuannya sama nih gitu, ya kan? Jadi semua bisa bekerja dan menjadi satu kesatuan untuk mempercepat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Gitu. Amin. Ya, kalau kita melihat ini ada 2 ilustrasi. Ilustrasi pertama dari dunia akademis. Jadi dosen kami dulu selalu mengatakan, ya kalau kamu menulis, kamu harus tahu conversation yang ada itu apa. Terus kau kutip lah, orang ini ngomong gini, terus kau sampaikan lagi. Orang ini ngomong gini, kau sampaikan lagi. Oh, karena si ini ngomong si A ngomong gini, lalu si B ngomong ini, lalu saya ngomong ini. Gitu kan. Tujuannya adalah apa? Supaya kita masuk di dalam sebuah komunitas yang saling menguatkan. Nah, gitu kan. Nah, kalau di dalam ilustrasi yang berbeda, kalau influencer gini ya, kita kayaknya Paulus ini kalau saya bilang apakah dia pemimpin, mungkin nggak pemimpin dalam arti pemimpin, mungkin lebih kayak influencer. Nah, kalau influencer kan kalau zaman sekarang suka collab gitu kan, saling mention gitu kan, di-mention ini, bikin video bareng, bikin reels bareng. Ini Paulus sedang melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena dia mencoba membangun koneksi, tapi bukan hanya koneksi, tapi juga rekomendasi. Ini kan dia direkomendasikan awalnya oleh Barnabas. Waktu itu kan dia kan terkenal sebagai seorang begini, tapi Barnabas yang bawa dia. Nah sekarang dia bawa orang-orang lain supaya apa? Jemaat-jemaat itu tahu, oh ya ini dia sudah disuruh bawa pesan dari Paulus. Pasti pesannya bagus. Lalu kemudian jadi kan ketika ini yang naik namanya dalam tanda kutip bukan hanya namanya Paulus aja, tapi nama si juru kabar ini juga jadi dikenal. Sehingga apa? Ketika namanya sudah dikenal, sudah dapat rekomendasi dari Paulus, ya ketika orang ini mengajar, ketika orang ini memberikan nasihat, akhirnya didengar juga. Dan inilah sesuatu yang penting juga ya, apalagi dalam aplikasi kita bagi kita sekarang, kadang-kadang kita mau memusatkan pengaruh, memusatkan kekuasaan itu hanya di kita aja. Jadi kalau apa panggil saja saya, nanti saya datang. Enggak, ini Paulus bilang enggak, saya kirim utusan saya. Kalau dia ngomong, anggaplah saya ngomong. Nah, gitu kan, seperti contohnya kan kayak Onesimus tadi kan diutus ke Filemon gitu kan nih. Onesimus, kau apapun yang kau lakukan, mau kamu lakukan ke saya, lakukanlah ke dia. Nah, gitu kan. Kalau dia perlu apa ya seperti kau lakukan ke dia, kau udah lakukan untuk saya gitu. Mungkin yang seperti inilah yang Paulus coba untuk jalankan di dalam pelayanan dia. Dan melalui bacaan kita bisa lihat bahwa kalau di zaman Paulus saat itu bukan hanya kayak internal mereka doang gitu ya, tapi itu konektivitas antar gereja. Bisa jadi antar kota, bisa jadi mungkin di daerah-daerah yang lain. Dan kenapa bagi Paulus ini penting untuk koneksi bukan hanya internal atau persatuan bukan hanya internal di dalam gereja, tapi juga antar gereja. Jadi kalau misalnya zaman sekarang lah ya, di dalam persatuan di dalam gereja kita sudah bahas itu di beberapa pelajaran yang lalu, tapi ini lebih menekankan lagi dari satu gereja dengan gereja yang lain, gereja yang lain, gereja yang lain, gereja yang lain. Gimana Norman tanggapannya? Ini sebenarnya agak unik dalam artian gini. Kalau dibandingin sama zaman sekarang mungkin agak ini ya, karena tadi untuk terkoneksi dengan gereja kita dengan gereja lain itu lebih mudah gitu kan. Kalau zaman dulu kan agak sulit ya, dalam artian kadang bahkan kita kalau ingat perjalanan Paulus beberapa kali dia mention ada beberapa gereja yang kayak katak dalam tempurung gitu loh, yang tidak tahu keadaan luar gimana, yang anggot-anggotan kadang-kadang gitu. Karena penting memang makanya Paulus juga menekankan penting bagi setiap gereja ini terkoneksi supaya tahu kabar satu sama lain, supaya saling menguatkan. Contoh paling sederhana adalah ketika
Paulus dia di penjara, kayaknya satu daerah tuh, satu gereja yang pernah dikunjungi sedih semua, tahu semua gitu kan. Tapi jadi saling menguatkan satu sama lainnya. Jadi penting memang untuk koneksi antar gereja, untuk koneksi keluar itu supaya bisa saling mendukung satu sama lain. Ya, ini aku melihat ada satu pelajaran kenapa penting nih untuk koneksi gitu ya antara yang satu dengan yang lain ya gitu. Jadi mungkin untuk menjaga keutuhan daripada prinsip kebenaran itu sendiri gitu. Contoh nih ya, mungkin begini. Ketika saya mengenal kebenaran, bilang saja di gereja A tertentu, mungkin di komunitas si Paulus lah contoh gitu kan. Nah, terus bilang saja saya dipindahkan ke daerah lain nih, kan gitu kan. Nah, ketika saya ke gereja, saya kan pasti akan cari gereja atau komunitas yang sama, ya kan. Ketika saya datang ke sana, ternyata, loh kok beda ya dengan seperti apa yang saya dapat kemarin gitu. Kok nggak sama gitu. Nah, jadi kenapa penting membangun koneksi ini yang dilakukan oleh Paulus. Jadi supaya, tadi seperti pendeta juga bilang, ketika dia disuruh untuk berkata kepada orang tertentu, ya seperti saya mengatakan gitu. Jadi line kebenaran itu akan tetap terjaga. Makanya membangun koneksi itu sangat penting, apalagi gereja dengan gereja gitu ya. Jadi salah satu yang mungkin aku dapat dari cerita Paulus ini adalah supaya menjaga kemurnian daripada kebenaran itu sendiri, gitu kan. Makanya dia ya saling menguatkan tadi satu sama lain, tetap kasih surat gitu kan, supaya dia tetap membara terus gitu. Atau prinsip itu nggak melenceng ke kiri atau ke kanan. Kira-kira gitu sih yang aku dapat ya. Oke. Dan kalau misalnya kita lihat di zaman sekarang ya, mungkin ada aja gitu gereja-gereja yang secara pengajaran firman Tuhan itu sama, tapi secara liturgi mungkin berbeda gitu. Secara liturgi berbeda sampai-sampai mungkin ada aja yang komen, kok di gereja ini kemarin saya nggak gini, di gereja ini sekarang saya begini gitu. Nah, dari sudut pandang pendeta lah, melihatnya ini seperti apa? Apakah, ya maksudnya ya itu kan liturgi, berbeda-beda, nggak apa-apa, yang penting ajarannya masih tetap sama. Ya memang inilah sesuatu yang kalau kita lihat di dalam perjalanan Paulus, dia memang memposisikan dirinya sebagai seorang yang punya otoritas, kewenangan untuk memilah-milah, untuk mengatur, untuk memberikan nasihat. Kalau ada yang kurang, dia bilang kau kurang ini. Misalnya contohnya pas ketemu sama Apolos gitu kan, wah ini ajaran Apolos apa ini, oh ini kurang, tambahin. Apalagi kalau dan murid-muridnya Aquila dan Priscilla gitu ketemu Apolos, oh kamu membaptis hanya atas nama siapa? Oh nggak tahu baptisan Roh Kudus, akhirnya ditambahkan. Lalu kemudian di sisi yang lain ketika ada pengajaran yang melenceng kemana-mana, ini yang harus di-cut. Jadi memang salah satu yang dilakukan oleh Paulus adalah itu. Tetapi yang perlu kita pahami juga adalah bahwa memang butuh hikmat dan dia tahu mana sesuatu yang bersifat doktrinal, bersifat prinsip yang memang harus dipegang dan tidak boleh dikompromikan, dan manakah yang ya udahlah kalau memang untuk orang-orang seperti ini nggak apa-apa begini aja. Mungkin salah satu contoh yang paling besarnya dan itu adalah di konsili di Yerusalem gitu kan. Ini orang-orang yang bukan Yahudi ini sekarang bagaimana harus kita apain mereka? Apakah kita harus jadikan mereka Yahudi atau tidak? Maksudnya dijadikan orang Yahudi lah, disunat, lalu kemudian makanannya apa segala macam. Paulus kan pada saat itu dia masih anak bawang lah gitu ya. Dia mungkin nggak terlalu bicara terlalu banyak, tapi ketika dia disuruh untuk bicara, dia kasih kesaksian. Ini kok ada ini terjadi, ini terjadi. Jadi memang butuh cross polinasi di satu sisi seperti itu. Tapi yang tidak bisa kita lupakan juga adalah bahwa pada zaman itu memang ada berapa sih orang Kristen? Belum ada, gitu kan? Jadi kalau memang ke kota ini, siapa yang kita tahu? Oh, saya cuma tahu sini. Ya udahlah, saya kirim ke sini gitu kan. Enggak kayak ada 100 gereja. Pilih yang mana? Saya bingung pilih, makanya saya butuh rekomendasi. Enggak, justru itu kebalik karena tidak ada pilihan, makanya cuma orang itu. Cuma orang itu yang saya kenal. Cuma nama itu yang pernah terdengar gitu. Makanya inilah yang saya kirim. Makanya ketika ada jemaat di Kolose, kita tahunya cuma si Epafras dari Kolose, ya udahlah, kita mintalah dia datang, terus pas dia udah datang kita kirim balik lagi dia. Mungkin seperti itu. Jadi memang ini juga adalah salah satu daripada cara-cara praktis pada zaman ini sesuai dengan apa yang mereka miliki pada saat itu. Oke, terima kasih pendeta untuk jawabannya. Dan
diskusinya ya. Kita akan lanjutkan pelajaran kita, jangan kemana-mana. Tadi sudah disebutkan bagaimana di zaman sekarang itu banyak cara ya untuk saling terkoneksi. Internet, media sosial, telepon saja sudah pakai video sekarang. Nah, bagaimanakah kita bisa menggunakan tools ini, alat-alat ini untuk menguatkan konektivitas antar gereja, dan apakah pengaruhnya itu lebih banyak baiknya atau buruknya? Marwan? Masuk ke sini ya. Iya. Nah ini kadang-kadang, ini penanggapan pribadi ya, kadang-kadang bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Cuman gini, media sosial, WhatsApp dan segala, ya pokoknya segala media sosial, segala yang berbau internet itu sebenarnya kalau di tangan yang tepat dan ditangani dengan tepat, maka itu akan jadi alat bantu untuk menyebarkan firman Tuhan dengan lebih baik. Contohnya adalah kita di sini. Ini kan kita pakai internet, pakai akun, pakai channel, pakai YouTube untuk menyebarkan ke orang lain dengan tepat dan benar. Hanya saja, baik lagi, seandainya kita lupa akan tujuan bahwa ini tuh untuk membantu orang lebih mengenal Tuhan, maka buyar tuh kalau hanya mengejar untuk kepentingan biar famous, biar ini. Nah, udah selesai, itu hilang tuh jadinya. Nah, ini juga jadi alat bantu untuk kita bisa tahu keadaan tempat lain. Contoh dari media sosial misalnya, saya bisa tahu keadaan ternyata teman-teman kita yang ada di Manado, teman-teman yang di Papua, kondisi gerejanya begini, kondisinya begini. Kita bisa bantu apa ya? Kita bisa buat apa ya? Jadi terhubung satu sama lain, bisa chatting sama mereka, bisa saling menguatkan satu sama lain. Nah itu makanya sebenarnya dalam era sekarang lebih mudah untuk bisa mengetahui, untuk bisa menguatkan satu sama lain. Pertanyaannya, mau nggak untuk melakukan hal tersebut? Willing nggak untuk mentang-mentang udah lihat, udah, berarti kita udah tahu nih keadaan di sana, habis itu nggak ada apa-apain. Nah, willing nggak untuk actionnya? Gitu. Oke. Ya, aku jadi teringat ada satu statement, you are what you eat gitu ya. Jadi sebenarnya gini, pedang itu akan menjadi, contoh misalnya pedang atau pisau lah ya. Pisau itu akan menjadi alat yang baik ketika digunakan dengan cara yang baik gitu ya. Tapi kalau misalnya pisau itu bisa nggak dipakai untuk hal yang buruk? Bisa juga gitu ya. Jadi internet ini bagi saya juga sama seperti tadi statement tadi, you are what you eat gitu ya. Jadi ketika internet itu tadi seperti Norman bilang, kalau kita gunakan untuk pekabaran Injil itu sangat baik sekali gitu. Contohnya adalah waktu kalau kita lihat pandemi kemarin ya kan, Betul. bayangkan tidak ada internet gitu ya. Saya pada waktu itu juga hampir frustasi gitu ketika saya baru pindah ke Bogor waktu itu ya. Di mana-mana nggak boleh ke gereja kan? Nggak bisa kemana-mana juga. Iya, nggak bisa kemana-mana lagi. Dan pada waktu itu, kalau kita terbiasa bertemu worship sama-sama, terus tiba-tiba nggak bisa, itu stres, iya kan? Dan akhirnya ya puji Tuhan dengan adanya internet, teknologi yang berkembang, akhirnya kita masih tetap terhubung kan? Kita masih tetap bisa untuk beribadah, saling menguatkan satu sama lain. Jadi internet itu atau ya sekarang ya teknologi ini sangat baik ketika memang kita gunakannya dengan baik. Tapi kalau selalu kita pakai untuk hal yang buruk, contohnya gini ya, misalnya kadang-kadang kita juga selalu tergantung dengan teknologi, itu juga nggak baik gitu. Karena dulu kita contoh nih ada GPS sekarang kan. Nah coba sekarang kalau kita kemana-mana nggak pakai GPS, bisa nggak? Mungkin nggak bisa, tapi orang dulu bisa loh. Dari ujung kemana dia bisa ketemu gitu kan. Hafal jalan kan. Nah jadi balik lagi, depends of ya kita punya cara menggunakannya sih sebenarnya kalau bagi aku. Gitu. Dan tadi Gary juga sudah sebutkan ya bagaimana setelah pandemi ini benar-benar kayak dunia itu langsung berubahnya cepat banget gitu dalam hal teknologi ini. Bagaimana kita bisa terhubung dengan bukan hanya di dalam gereja kita, tetapi satu Indonesia tadi Norman sudah sebutkan, bahkan sampai ke luar negeri. Bagaimana gereja kita merupakan satu kesatuan dari gereja sedunia ya. Jadi kita bisa tahu apa yang terjadi di belahan dunia lain.
umat Tuhan yang sama bersama dengan kita, beribadah bersama dengan kita. Wah, itu luar biasa memang, dan bagaimana kita harus menggunakan itu dengan bijaksana. Pendeta, ada tambahan? Jadi ada seorang cendekiawan Inggris di awal abad 20, jadi tahun 19 berapaan lah. Dia mengatakan satu hal ini, bahwa senapan mesin itu adalah akhir daripada keberanian. Maksudnya apa? Jadi kalau dulu orang kalau mau bertarung, ini dari angle yang lain ya. Ya, Kalau dulu orang mau perang atau mau apalah gitu kan, memperjuangkan sesuatu kan, wah harus man to man gitu kan. Wah, angkat senjata, ya terserah motifnya baik atau buruk, tapi paling tidak dia menunjukkan suatu kegigihan untuk melakukan sesuatu. Tapi dengan adanya mesin gun, dari jauh aja tembak, dia berani kah, tidak berani kah, pengecut kah, udah dari jauh tembak selesai gitu kan. Jadi nggak ada lagi, ya bukannya apakah itu lebih baik atau lebih buruk, itu masa terpisah ya. Nah, ini ilustrasi ini mirip juga dengan penginjilan. Jadi kan kalau kita bilang internet, tadi kan bilang soal tujuan, tadi kan Norman bilang soal tujuan. Kan tujuan internet itu adalah untuk menjangkau orang yang susah dijangkau. Makanya kita pakai internet, kita broadcast apa. Tapi sama seperti yang tadi Gary bilang, setelah pandemi, kalau pas pandemi bagus ada Zoom, ada apa. Tapi setelah pandemi, apakah masih ada alasan untuk kita ibadah online? Sebenarnya tidak ada. Tapi karena sudah ada, enak lah, udah terbiasa udah online aja. Akhirnya apa? Akhir daripada penginjilan perorangan. Kenapa? Udahlah, saya nggak perlu lagi datang ketok kasih traktat, kasih buku. Tinggal saya kirim renungan pagi tiap hari ke 100 grup. Lalu kita tinggal posting link. Saya tidak menyalahkan itu ya, tapi banyak orang jadi merasa itulah penginjilan mereka. Kalau bagi saya ya sudah cukup. Nah ini, itulah sama seperti tadi kan, akhir daripada keberanian. Nah ini juga teknologi ini adalah akhir daripada penginjilan, karena semua tinggal kita kirim. Abis itu apakah orangnya respons kah, kita tidak tahu. Apa ada follow up-nya kah? Tidak tahu. Tapi dalam pikiran kita, saya sudah menginjil. Kenapa? Saya sudah blast ini ke 100 WhatsApp grup saya. Jadi kita juga harus berhati-hati, apakah ini masih tepat sesuai dengan tujuannya. Nah, ini kan tadi kan yang Norman bilang kan, mungkin seperti itu bagaimana cara kita melihat teknologi ini. Jadi teknologi ini tidak salah, tapi tujuannya apa dan apakah memang masih digunakan secara tepat untuk mengatasi problema-problema yang memang ada. Atau hanya untuk menjadi excuse saja, karena saya males, karena lagi macet, karena lagi hujan, ya udahlah kita nggak usah datang ya, telepon aja, nggak usah datang ya, kita Zoom aja. Mungkin seperti itu. Oke. Mungkin untuk menanggapi gitu ya, karena Hope Channel Indonesia itu selalu bilang bahwa ini tuh semudah menggerakkan jempol gitu untuk share, untuk mungkin like, subscribe, dan itu kan internet ini punya algoritmanya sendiri ya. Semakin banyak dia di like, di share, itu semakin tinggi aplikasi akan menyebarkannya juga kepada yang lain gitu ya. Tapi satu poin yang tadi Pendeta Wilson sudah katakan juga, bahwa itu bukan sebuah alasan, bukan sebuah excuse bahwa saya sudah melakukan karena ini. Tapi kalau misalnya paling tidak cara termudah yang bisa kalian lakukan adalah menggerakkan jempol dan nge-share gitu. Kita punya istilahnya Hope Channel memproduksi tayangan-tayangan, baik itu firman Tuhan ataupun pertanyaan-pertanyaan sehubungan Alkitab atau diskusi sekolah sahabat seperti ini, dan ini bisa jadi alat kita juga untuk baik kita belajar secara pribadi kita ataupun kita membagikan kepada orang lain gitu. Oke. Nah, kita masuk di Kolose 4 ayat 12. Ini yang tadi saya sudah katakan mengenai judul dari pelajaran kita. Saya bacakan ayat yang ke-12. Salam dari Epafras kepada kamu, ia seorang dari antaramu hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Mungkin langsung saja ke Pendeta Wilson, boleh jelaskan maksud atau arti dari term berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa, berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Ya, kalau kita lihat ini kan Paulus sebenarnya mengatakan bahwa ini adalah keinginan atau doa-doa daripada Epafras gitu ya, bahwa supaya kamu bisa bergumul dalam doanya, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang yang dewasa
berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Jadi di sini kalau dilihat 3 kata kerjanya, yang pertama itu adalah berdiri teguh, lalu kemudian menjadi orang-orang dewasa, lalu kemudian berkeyakinan penuh. Jadi kalau kita lihat apa sih artinya berdiri teguh? Berdiri teguh artinya memang kita punya sebuah hal yang kita perjuangkan, gitu kan? Memang kita kalau orang bilang make a stand, gitu kan? Supaya kita bisa make a stand. Kenapa? Karena akan ada hantaman, akan ada goncangan, akan ada yang mencoba menggoyahkan. Nah, kita bisa nggak berdiri? Nah, itu yang pertama. Lalu yang kemudian menjadi orang-orang dewasa. Nah, ini menarik ini orang-orang dewasa. Karena di beberapa kata yang sama, itu adalah dari kata teleios. Atau kata yang kalau seringkali diterjemahkan menjadi sempurna atau perfect. Tapi dalam bahasa Indonesia di sini langsung dibilang dia adalah orang dewasa. Karena memang kata itu, perfect itu, teleios itu, yang kita salah satu ayat yang adalah hendaklah kamu sempurna, karena Bapa-mu di surga adalah sempurna. Kata yang sama, tapi kalau di sini langsung ditafsirkan pada dari dalam bahasa Indonesia adalah menjadi orang dewasa. Karena memang teleios itu artinya adalah utuh. Jadi perfectnya bukan berarti tanpa cacat, tapi dalam arti dia tidak ada cacat karena memang perkembangannya sudah pas. Misalkan kalau orang gitu kan dia menjadi dewasa artinya dia bisa bicara, dia bisa berdiri, bisa berjalan apa. Oh ya, berarti dia sempurna sebagai manusia. Bukan berarti jalannya itu udah nggak pernah jatuh lagi. Bukan berarti ketika dia berdiri itu selalu tegak, enggak. Tapi paling tidak itu. Nah, maksudnya dalam hal ini keinginan daripada Epafras ini yang disampaikan oleh Paulus adalah supaya orang ini sempurna dewasa. Jadi jangan seperti anak-anak. Ada perkembangannya memang. Kalau memang dia waktunya segini, dia bisanya apa? Nah, kalau kamu dewasa, kamu bisanya seperti apa? Lalu kemudian yang terakhir adalah supaya kamu berkeyakinan penuh. Nah, berkeyakinan penuh ini adalah bukan hanya semata-mata mengenai keyakinan, tapi ini adalah tentang bagaimana kita bisa mendapatkan keyakinan ini. Kenapa? Karena saya sudah dipenuhi. Keyakinan yang teguh, yang penuh, yang tidak ada lagi yang kurang. Dan ketika ini semua sudah dilakukan, inilah yang dikatakan sebagai apa? Di dalam, kalau dalam bahasa Indonesia penuh dalam segala hal yang dikehendaki Allah. Ya sama juga kan seperti kalau tadi di dalam Roma 12 itu kan ada sebuah proses, ada sebuah elemen-elemen yang diperlukan bagi orang untuk mengetahui kehendak Allah. Dan kadang-kadang kita terbalik, saya mau tahu kehendak Allah dulu, baru saya akan teguh, baru saya akan berserah, baru saya akan berkorban. Kalau saya sudah tahu itu adalah kehendak Allah, saya bisa lakukan ini. Tuhan, kalau memang kau tunjukkan, apakah di dalam mimpi, di dalam wahyu wangsit bahwa saya harus jadi misionaris, saya akan pergi, walaupun itu harus ke daerah perang, seperti di Manala, saya akan pergi. Kalau itu memang kehendak Allah. Tapi ini terbalik. Justru setelah kamu melakukan tadi berjuang, berdiri teguh, memantapkan diri, barulah kamu tahu kehendak Allah. Jadi kadang-kadang ini satu hal yang kita harus address, karena kebanyakan orang itu berada di dalam apa yang namanya paralisis keputusan. Karena dia tidak tahu apa kehendak Allah, saya tidak bisa mengambil keputusan. Padahal kehendak Allah itu adalah kamu sudah tahu prinsip-prinsipnya, kamu sudah tahu beberapa hal, mungkin tidak semuanya, tapi dalam sedikit hal yang kamu tahu ini, ya udah berjuanglah. Dan ketika kamu berjuang itu, maka kamu akan tahu kehendak Allah itu yang mana. Nah, mungkin ini satu proses yang paling tidak disampaikan dalam poin ini. Oke, terima kasih Pendeta. Ini seperti utuh banget ya, lengkap banget penjelasannya dan memberikan pengertian lebih kepada kita. Kadang-kadang memang kita menjadi bingung gitu, mau pilih yang mana. Contohnya kalau berada di antara beberapa pilihan, yang mana yang kehendak Tuhan. Tapi kita perlu juga untuk memakai hikmat reasoning kita untuk mengambil keputusan yang pada kalau dalam ayat ini tadi Pendeta sudah katakan bahwa ketika kita sudah berjuang untuk hal itu, maka kita akan mengetahui kehendak Allah. Oke teman-teman, jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan diskusi kita setelah yang satu ini. Dalam Kolose 4, kita tadi sudah mendengar nama Lukas dan Demas, dan kita bisa menemukan kedua nama itu disebutkan lagi di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke
10 dan 11. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Di sini kita diingatkan ya melalui pelajaran sekolah sahabat kita untuk lebih besar untuk mengasihi Tuhan dan kerajaannya daripada dunia ini. Tinggal di dunia tapi bukan dari dunia. Dan di buku pelajaran sekolah sahabat kita ada beberapa ayat juga yang dicantumkan di sana. Nasihat apa yang diberikan bagi kita yang menantikan kedatangan yang kedua kali. Kedatangan Yesus yang kedua kali. Gary. Ya, jadi apa yang menjadi pelajaran bagi kita di sini? Ya, kalau di beberapa ayat di pelajaran sekolah sahabat kita ya, di situ dikatakan kita perlu berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaganya seperti apa? Dijelaskan lagi di ayat-ayat yang selanjutnya. Dikatakan bahwa kita harus meninggalkan kefasikan, kita harus meninggalkan hal-hal duniawi, segala macam gitu ya. Nah, itulah yang menjadi bagian kita sekarang. Dan mungkin pertanyaannya, gimana ya caranya supaya saya bisa meninggalkan itu, kan gitu ya. Dan mungkin hari ini saya menang, mungkin besok saya cinta dunia lagi, gitu kan. Maksudnya bagaimana kita bisa melakukan sesuai dengan definisi berjaga-jaga itu kan. Nah mungkin saya ada satu gambaran ketika seorang yang berjaga-jaga, memang dia tuh tidak bisa tertidur gitu. Ya kan, kalau berjaga-jaga, orang yang berjaga di dalam satu benteng di zaman dulu ya, mereka akan ada di tempat yang sangat tinggi gitu. Nah, dia harus lihat selalu dan dia tidak boleh terlelap. Ketika dia terlelap, maka kesalahannya akan menjadi kebinasan bagi bangsa-bangsanya gitu. Dan jadi yang aku dapat pelajaran dari pelajaran sekolah sahabat kita hari ini, ya bagaimana kita berjaga-jaga supaya kita bisa meninggalkan kefasikan, kita bisa meninggalkan tadi keduniawian, ya kita harus setiap saat, kita harus melihat kepada hal yang sempurna itu. Melihat kepada hal surgawi itu, yaitu Yesus Kristus itu ya, juru selamat kita. Nah jadi mungkin dengan itu yang Tuhan kehendaki supaya kita bisa menantikan kedatangan Yesus. Karena kalau kita sekarang hanya menantikan dan diam-diam saja, mungkin menurut saya seperti apa yang kita pelajari di Alkitab, itu bukan kehendak Tuhan ya. Karena Tuhan bilang di dalam buku Petrus juga dikatakan, kita menantikan kedatangan Tuhan bukan hanya menantikan, ternyata bisa juga untuk mempercepat juga gitu loh. Gitu. Iya. Norman. Ini sebenarnya sih udah sebelum Kak Gary ya. Cuman aku mau kasih sedikit tambahan. Beberapa waktu lalu ada pendeta, pastor, dia kasih tahu kayak gini. Ketika kita mengaku kita menang, emang kita menang dari apa, menjalani apa? Orang kan akan klaim kalau dia menang ketika dia menghadapi sebuah peperangan, ketika dia menghadapi sebuah pergumulan. Suatu negara dikatakan menang ketika dia menghadapi peperangan setelah perang begitu panjang. Nah, ini sama juga nih, supaya kita bisa menang tanda kutip ketika kedatangan Tuhan Yesus ya, harus ada perubahan dulu, harus ada perubahan dulu. Benar, kita harus jaga-jaga. Tapi sebelum berjaga-jaga itu stepnya adalah bertobat dulu, tinggalkan dulu. Makanya di Wahyu 3:17-21 kan kembali diingatkan, yang dunianya ditinggalin dulu, ambil pakaian yang Tuhan kasih, pakaikan menggunakan koin emas yang sudah Tuhan murnikan. Ketika perubahan itu ada dan kita berjaga-jaga, maka dan waspada gitu ya, maka ya seharusnya kita sudah siap untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Teorinya seperti itu, omongannya seperti itu. Cuman prakteknya ini agak susah karena baik lagi setiap hari itu ada aja yang bikin jatuh, ada aja yang bikin bikin jauh. Tapi baik lagi, untuk memenangi sebuah peperangan ya harus bertarung setiap hari, harus bisa fight setiap hari. Oke. Ya mungkin kalau secara spesifik dalam tadi yang sudah dikatakan, ya mungkin berjaga-jaga itu bukanlah semata-mata kita harus menantikan kedatangan Tuhan, wah selalu siap sedia, tapi mungkin lebih kepada kalau sesuatu ini terjadi, saya siap untuk merespons. Mungkin seperti itu. Dalam hal ini kalau sambungannya dengan yang tadi, kalau orang tidak berjaga-jaga, kalau dia lagi jatuh, adalah nanti bangunnya lagi besok-besok, udahlah saya mau tidur-tiduran dulu lah, nggak ada yang perlu dipersiapkan kok, udahlah lagi libur. Tapi kalau dia berjaga-jaga,
bukan berarti dia nggak pernah jatuh. Ya mungkin jatuh. Mungkin dia agak ngantuk-ngantuk kalau dia lagi jaga malam bagian ronda gitu kan. Tapi karena tahu dia ini berjaga-jaga dan ada sesuatu yang mau terjadi, maka dia selalu sigap untuk berdiri lagi. Tapi kalau misalkan ini lagi masa damai, ya udahlah, kalau ketiduran, udahlah, nggak apa-apa tuh, nggak akan yang terjadi. Jadi itu loh. Jadi bukan dalam arti tidak pernah jatuhnya, tidak pernah ngantuknya, tetapi ketika keadaan itu datang, saya masih punya keinginan ataupun untuk bangkit lagi. Nah itu mungkin berjaga-jaganya kita agak saya bukan bilang perhalus ataupun dikompromikan, tapi kadang-kadang ketika kita memiliki standar yang sepertinya terdengar baik dan bagus, malah menjadi sesuatu yang tidak bisa kita achieve, malah orang jadi udahlah, memang gak usah, memang gak bisa gitu kan. Tapi lebih baik, makanya standar itu yang kalau orang bilang kan SMART gitu ya, specific, measurable, achievable. Nah ini achievable-nya nih, achievable gak nih? Nah, itu realistik gak ini? Gitu kan, sama time bound gitu. Ada kapan? Apakah saya harus berjaga-jaga 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, atau selama-lamanya? Nah, kalau kayak gitu susah juga gitu kan. Jadi memang perlu, bahkan di dalam hal ini pun kita juga perlu memasukkan aspek-aspek seperti ini. Oke, terima kasih penjelasannya Pendeta. Nah, ada satu topik lagi yang kita harus pelajari atau diskusikan di pelajaran hari Kamis. Biasanya kalau kita bicara mengenai pekabaran atau surat kepada jemaat Laodikia, kita bisa menemukan itu di kitab Wahyu. Walaupun dalam kitab Kolose ini disebutkan bahwa Paulus juga mengirim surat kepada Laodikia, dan maunya itu di surat dari Laodikia itu dibacakan juga di Kolose, dan sebaliknya di Laodikia surat Paulus untuk Kolose pun dibacakan di Laodikia. Nah, apa sih yang kita bisa dapatkan tentang pekabaran untuk Laodikia yang dari surat Paulus untuk Kolose ini, dan apakah pekabaran yang sama juga bagi kita saat ini, Norman? Pekabaran yang sama, iya benar, pekabaran yang sama. Terus pertanyaannya kenapa? Ini agak lucu sih sebenarnya, kenapa Paulus bilang ya surat yang kalau udah bacain ke surat ke Kolose, bacain ke Laodikia, begitu juga sebaliknya. Yang aku lihat dari sisi ini adalah berarti ada sesuatu tanda kutip yang membuat gundah gulana Paulus pada saat itu, seolah-olah ini kayaknya ada satu masalah deh. Tapi mengingat perjalanan perjalanan kehidupan Kristen ini, bahkan ditarik ke bangsa Israel sebelumnya, kan memang bibit-bibit suam-suam kuk itu udah ada dari lama ya. Dari zaman bangsa Israel bahkan. Polanya selalu sama. Bangsa itu bermasalah, Tuhan kirimkan nabinya, bertobat, berubah, ntar bermasalah lagi. Nah, hal yang sama mungkin ingin diterapkan juga sama Paulus, bahwa ya jangan setengah-setengah ya. Makanya suratnya bolak-balik. Kalian baca yang buat Laodikia, yang Kolose baca buat yang Laodikia juga, yang Laodikia baca buat yang Kolose, supaya sama-sama dikuatkan. Nah, surat-surat ini pekabarannya sama bagi kita, bahwa harus ada perubahan, harus ada pertobatan, harus ada kesiapan. Kalau tidak, tadi kayak Pendeta bilang, kalau tidak berjaga-jaga, kalau tidak ada perubahan ya selesai. Karena bagi Paulus ini segala cara sudah dikerahkan supaya adanya pertumbuhan iman, adanya perubahan, adanya pertobatan. Iya betul sekali ya. Jadi apa yang dikatakan Norman, mungkin aku lebih melihat apa sebenarnya yang menjadi inti daripada suratnya si Paulus ini ya ke Kolose ya. Aku tertarik di Kolose 4 ayat yang ke-5. Di situ dikatakan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jadi bagi aku melihat ya, apa inti dari suratnya Paulus ini. Jadi memang kita perlu sadar bahwa kita punya waktu yang memang gak banyak. Itu pertama ya. Jadi oleh karena waktu kita gak banyak, kita juga sudah yakin melihat bahwa waktunya sudah sangat singkat. Jadi kita memang perlu menggunakan waktu itu jangan sampai lalu begitu saja. Jadi kita harus gunakan waktu itu lebih efisien lagi, seperti Paulus tadi ya. Bagaimana caranya dia mengkoneksikan ya semua pekerjaan-pekerjaan Tuhan, nggak dia semua handle sendiri.
Karena ketika dia handle sendiri, mungkin akan lebih lama jadi hasilnya nanti, ya kan? Nah, jadi hal yang sama dengan kehidupan di zaman kita sekarang, mungkin kita juga sibuk gitu ya. Kita punya banyak waktu yang kita gunakan untuk pekerjaan kita. Tapi ya kadang-kadang ya gitu, kita sama seperti jemaat Laodikia juga gitu ya. Kita ya mungkin nggak perlu juga lah menginjil seperti gitu-gitu banget, ya kan? Nah, tapi ingat bahwa waktu kita sangat singkat gitu. Jadi kita perlu gunakan kesempatan apapun, di kantor kah, di sekolah kah, di kuliah atau dimanapun kita berada. Ingat nih, oh kita berada adalah untuk mempercepat pekerjaan Tuhan untuk cepat selesai gitu. Pendeta. Ya mungkin kalau kita melihat apa ya, memang tidak dituliskan dengan jelas apa sih pekabaran kepada jemaat Laodikia, dan kadang-kadang kalau kita mengatakan oh jemaat pekabaran di Laodikia itu berarti sama seperti di Wahyu di Laodikia, itu premis itu agak kurang tepat karena kalau kita lihat pekabaran kepada yang ada kan hanya Efesus surat Paulus. Kalau yang lain-lain ke 7 jemaat nggak ada, ke Pergamum, Tiatira, Philadelphia, Sardis apa itu nggak ada, hanya Efesus yang ada. Kita bilang apa yang di Efesus di Wahyu dengan surat Paulus kepada jemaat di Efesus itu sebenarnya nggak match amat gitu. Jadi kalau kita katakan oh ya kita tahu pekabaran Laodikia yang Paulus mau katakan, kita baca di dalam surat Yohanes, jadi nggak nyambung amat. Tapi kalau memang mau kita sambungkan sedikit, paling tidak adalah pekabaran yang mungkin bisa mirip-mirip adalah Kolose kan membahas tentang siapa itu Kristus, apa yang sudah dilakukan. Dan ketika kita sadar siapa itu Kristus, kita sadar siapa kita. Nah, kalau kita sadar siapa kita, ini ada nih pekabaran di Laodikia kan, kamu mengira kamu seperti ini, tapi ternyata estimasi dirimu terhadap dirimu itu sendiri itu tidak tepat. Jadi perlu apa? Ya perlu ada ukuran lain satu kan, yang bisa benar-benar memberikan estimasi yang jelas. Dan ketika estimasi yang jelas itu sudah didapatkan, ternyata kamu tidak sebagus yang kamu kira, apa yang bisa kamu lakukan? Nah, belilah emas daripada aku, belilah salem mata, lalu kemudian aku akan kasih jubah untuk menutupi kebutaanmu, ketelanjanganmu, dan kemiskinanmu, apa segala macam itu. Nah, kalau dalam hal ini ya adalah match-matchnya gitu kan, tentang bagaimana kekurangan kita terhadap penilaian diri kita itu dikomplementasikan dengan pengertian kita mengenai siapa itu Yesus, apa yang ia lakukan. Sehingga apa yang kecacatan, ketidaksempurnaan, dan kekurangan kita itu bisa dipenuhi dengan apa yang Yesus mau berikan. Jadi dalam hal ini ya bisalah kita sambungkan apa pekabaran di Kolose dengan di Laodikia, walaupun Laodikianya dari Yohanes di Wahyu ya. Oke, terima kasih pendeta untuk penjelasannya. Mungkin dari Norman dan Gary, aku akan minta kesimpulan singkat ya dari pelajaran kita, pelajaran yang ke-13, dan nanti pendeta untuk pelajaran ini dan juga pelajaran kita selama 1 triwulan. Pelajaran singkatnya adalah bagi yang aku lihat dari pelajaran ke-13 ini, bahwa ketika kita harus lihat bahwa kita tidak hidup sendiri. Itu kenapa kita perlu terkoneksi dengan sesama umat-umat percaya. Lalu setelah terkoneksi, jangan lupa untuk tadi yang dibilang di pelajaran tadi, tetap berdiri teguh, tetap harus tetap lebih dekat kepada Tuhan supaya kita tahu apa maunya kehendak Allah. Dan kita tetap terkoneksi sama satu dengan lainnya, kita tahu kehendak Allah, maka pekerjaan Allah itu bisa lebih cepat dikerjakan. Iya, kesimpulannya mungkin yang aku dapat dari pelajaran ini ya. Jadi memang betul bahwa lebih baik tidak sendiri daripada mungkin ya banyak komunitas ya. Karena pekerjaan itu akan lebih cepat dan kita tidak boleh untuk membeda-bedakan orang-orang ini dengan background-background tertentu sehingga dia tidak layak untuk melakukan pekerjaan yang sementara kita kerjakan gitu. Karena Yesus juga tidak seperti itu kepada saya gitu ya. Mungkin Yesus juga ingin supaya saya bisa menyatukan di dalam pekerjaan dia dengan talenta yang Tuhan kasih ke saya. Jadi semua talenta tidak ada yang lebih kecil, tidak ada yang lebih besar, semua talenta sama di hadapan Tuhan untuk mempercepat pekerjaan Tuhan. Oke, pendeta. Ini satu pelajaran kuartal atau? Pelajaran ini dulu baru 1 kuartal. Jadi kalau dalam 1 pekan ini kita belajar bagaimana mengetahui kehendak Allah ini ya ada prosesnya, 1. Lalu kemudian selain proses ada personelnya. Itu yang kedua kan. Jadi ketika biasanya memang
ketika menjalankan sesuatu ya 2 hal ini yang kita butuhkan, yaitu visi misinya apa, lalu kemudian ada nggak orang-orang untuk mengeksekusinya. Dan ketika 2 ini ada, barulah kita bisa, kita bisa melihat benar-benar itu terbuka, dan ada tentunya ada plus minusnya, ada yang berhasil melakukannya, ada yang mungkin kurang perform, ada yang underperform, overperform. Ya itu ada di dalam hal ini, dan itulah pelajaran paling tidak 1 pekan ini. Lalu kemudian kalau untuk 1 kuartal ini, kita bicara soal tema besar daripada Filipi dan Kolose ini kan mengenai Yesus. Ini kan inkarnasinya. Yesus ini apa sih? Kalau dalam Filipi, Yesus mungkin yang paling terkenal adalah pikiran dan perasaan Yesus itu seperti apa. Lalu kemudian kalau di Kolose, mungkin yang paling orang tahu itu adalah mengenai Yesus ini adalah gambaran daripada Allah. Lalu kemudian Yesus ini adalah yang sulung dari ciptaan, yang pertama bangkit dari orang mati, dan seterusnya. Inilah apa yang Yesus lakukan. Dan ini juga menunjukkan poin yang kedua, itu salib itu apa? Apa sih yang Allah mau lakukan? Yaitu pendamaian antara surga dengan bumi, dengan manusia gitu ya. Sehingga apa? Bisa disatukan. Lalu kemudian ketika itu sudah dipulihkan, ada dong yang harus menjalankan satu tatanan yang baru ini, yaitu apa? Yaitu gerejanya, yaitu jemaatnya, yaitu umat-umatnya apa? Kalau di Filipi dibilang, hendaklah kamu bersinar bagaikan bintang-bintang di langit. Lalu kalau di Kolose, tadi seperti yang Gary bilang, kamu harus hiduplah dengan penuh hikmat, harus melakukan hal yang seperti ini, gitu kan? Dan itu ada. Karena apa? Setelah pendamaian ini dan setelah gereja ini ditugaskan untuk melakukan sesuatu, perlu ada apa? Mempersiapkan ataupun membawa kabar kedatangan kedua. Dan ini juga tema besar mengenai bagaimana akhirnya surga dan bumi ini bisa dipersatukan seutuhnya, yaitu ketika kedatangan Yesus yang kedua, ketika dunia baru, ketika Yerusalem itu turun dari surga dan kita semua boleh melihat seperti apa sih surga di bumi itu sebenarnya. Mungkin begitu. Oke, terima kasih banyak untuk Pendeta Noron dan juga Gary, kita sudah berdiskusi bersama. Dan teman-teman, karena ini adalah pelajaran terakhir dari triwulan kita, kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan, tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat atau melalui nomor call center Hope Channel Indonesia, dan kita akan membahasnya. Mungkin terakhir dari pelajaran triwulan ini adalah di pelajaran pertama triwulan depan untuk tanya jawab dari pemirsa sekalian. Dan saat ini kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Saat ini kita masuk ke dalam sesi tanya jawab bersama dengan Pendeta Raymond Lohonoman. Shalom Pendeta. Shalom Yola. Terima kasih Pendeta untuk waktunya mau menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Untuk pertanyaan pertama, Pendeta ada dari Albin Disem. Amin, saya mau bertanya, baptisan melambangkan kematian dan kebangkitan Yesus. Apa yang dilambangkan oleh sunat? Saya masih kabur tentang ini. Oke, baik. Terima kasih pertanyaan yang baik Yola. Jadi kita harus tahu dulu, sunat ini terjadi kapan? Alkitab mencatat pada waktu Abraham, waktu dia berumur 99 tahun, setelah kurang lebih 24 tahun lamanya, dia dijanjikan oleh Tuhan untuk boleh mendapatkan anak, tapi dia tidak punya anak atau belum punya anak. Maka di Kejadian pasal 17 diceritakan di sana bahwa Allah menyuruh Abraham untuk menyuruh seluruh kaum keluarganya, orang yang tinggal di tempatnya juga, untuk disunat. Sekarang pertanyaan, apa makna sunat itu? Sunat itu dalam konteks perjanjian ini adalah tanda perjanjian. Bahwa Abraham, apa yang saya janjikan itu akan terjadi. Pertanyaan, kenapa harus disunat? Ingat, yang dijanjikan ini adalah anak. Kita memahami dalam bahasa biologi di mana bagaimana seorang anak itu lahir, bukan? Nah, dalam perjanjian ini dengan menggunakan cara seperti ini, maka Abraham mengingat bahwa apa yang terjadi itu bukan karena dia, tapi semata-mata itu karena kuasa Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan, seberapa penting sunat itu? Di zaman perjanjian lama, selain itu terjadi pada waktu Abraham, itu juga menjadi pembeda antara umat Israel, umat Tuhan, dengan yang bukan umat Tuhan.
Lalu kemudian sunat itu juga adalah tanda bahwa kita ini istimewa. Atau umat Tuhan pada waktu itu adalah umat yang khusus. Yang memiliki hal yang berbeda dengan orang yang lain. Tetapi apakah sunat itu masih relevan saat ini? Nah, ini pertanyaan yang lain lagi. Tetapi masih berkaitan. Untuk itu Yola boleh mungkin membaca Galatia pasal 5 ayat 6. Apa yang Alkitab katakan mengenai hal ini? Galatia 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Oke, dan jadi dengan demikian, sejak Kristus mati, maka sunat itu dirubah atau difokuskan kepada iman kepada Kristus. Dan itu ditandai dengan proses baptisan. Itu sebabnya di dalam Kolose pasal 2 ayat 11-12 ada keterangan di sana. Oke. Kolose pasal 2 Kolose 2 ayat 11 dan 12. Ayat 11 dikatakan, dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Baik, jadi kalau di perjanjian lama, sunat adalah perjanjian antara Allah dan Abraham dan menjadi tanda akan umat pilihan Tuhan. Di perjanjian baru, baptisanlah menggantikan kebiasaan sunat itu. Kira-kira itu yang boleh saya jawab dari pertanyaan tadi. Oke, terima kasih pendeta untuk jawabannya. Semoga dapat dimengerti oleh Albin Disem, dan kalau ada pertanyaan lain mungkin seputar dengan pertanyaan Alkitab, bisa juga ke program Hope Channel Indonesia lainnya, yaitu Tajam, Tanya Jawab Alkitab bersama dengan Pendeta Richard Sabuin. Pendeta, pertanyaan selanjutnya datang dari Atika S. Ada slogan yang pernah saya dengar, kita harus ke sorga. Dalam artian berpikir hal-hal sorgawi sementara masih di dunia. Apakah pikiran sorgawi lebih penting daripada melakukan kebaikan di dunia? Nah, ini bagus sekali ya. Nah, untuk hal itu, saya harus membawa pikiran kita kepada hal ini. Untuk apa kita menjadi umat Tuhan? Atau apa tujuan kita menjadi umat Tuhan? Mungkin Yola boleh tolong membaca di dalam Filipi pasal 3 ayat 20. Filipi pasal 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Oke, jadi yang pertama kita harus mengerti, kita ini bukan penduduk dunia. Kita adalah penduduk sorga, warga negara sorga. Oke, yang berikut adalah di dalam 1 Petrus 2 ayat 11. 1 Petrus 2 ayat 11. ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Oke, jadi ada kata-kata di sini, pendatang dan perantau. Itu berarti bahwa kita sedang dalam perjalanan menuju ke sorga. Nah sekarang kalau kita mengerti bahwa kita ke sorga, maka segala sesuatu yang terjadi atau kita alami di dunia ini adalah bagian dari persiapan kita menuju ke sorga. Atau merupakan hal yang mendidik kita untuk bisa kita berada di sorga nanti. Dalam konteks itu, maka saya senang dengan apa yang Paulus sebutkan di dalam buku Ibrani pasal 11 ayat 13 sampai 18, tidak perlu baca mungkin. Dan kemudian Ibrani pasal 13 ayat 14. Ada istilah yang Paulus sering gunakan, kita ini adalah orang asing, pendatang. Nah kalau berbicara orang asing pendatang, berarti fokus kita bukanlah untuk tetap tinggal di sini. Nah yang jadi masalah kebanyakan orang adalah karena fokusnya bukan ke sorga tetapi di sini, maka segala orientasi hidupnya adalah di sini. Bagaimana dia mengumpulkan harta, bagaimana dia bekerja keras, bagaimana dia mencari kedudukan, bagaimana dia mencari nama. Semua ini akan mempengaruhi tingkah laku. Sehingga ketika orientasi ini berada di dunia ini, maka tentu saja berbeda dengan mereka yang berpikir tentang ke sorga. Nah,
kita pada triwulan ini berbicara di buku Filipi dan Kolose, Paulus selalu mengatakan kurang lebih ya, secara tidak langsung, coba lihat saya. Iya. Saya setelah menerima Kristus, maka orientasi saya bukanlah di dunia ini. Nah, pertanyaan, bagaimana kehidupan Paulus? Kehidupan Paulus adalah tidak pernah berpikir perkara-perkara di bawah. Itu kata Paulus ya. Selalu berpikir perkara-perkara di atas. Jadi dia selalu katakan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Itu yang menjadi cara berpikir dia setiap hari. Dan tentu saja dengan pola pikir seperti ini mempengaruhi sikapnya, mempengaruhi karakternya, mempengaruhi cara dia berhubungan dengan orang. Jadi inilah yang membedakan kalau seandainya orientasi kita ada di mana, maka itu akan membentuk berpikir kita, pola pikir kita, dan tentunya akan mempengaruhi sikap dan karakter kita. Oke, terima kasih banyak pendeta untuk untuk jawaban-jawabannya. Kiranya ini dapat memberikan pengertian ya bagi semua yang bertanya, dan kalau masih ada pertanyaan sehubungan dengan pelajaran sekolah sahabat kita Filipi dan Kolose, walaupun ini sudah di pelajaran terakhir, namun mungkin masih dikasih kesempatan untuk satu pelajaran mendatang kalau misalnya masih ada pertanyaan seputar dengan Filipi dan Kolose. Di luar itu nanti kita akan arahkan di program lainnya. Saat ini kita kembali ke studio. Untuk menutup diskusi kita minta kesediaan dari Pendeta Wilson untuk berdoa. Baik, kita bersama dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ya Tuhan. Masih ada kesempatan bagi kami boleh hadir bersama-sama di studio ini untuk membahas pelajaran ke-13 dalam kuartal ini. Biarlah apa yang sudah dibahas boleh menguatkan kami, boleh membuat kami boleh menyadari bagaimana boleh berdiri di atas seluruh kehendak Allah. Dan selama satu kuartal ini kami sudah mempelajari keinginan, kehendak Allah yang terbesar, yaitu bagaimana supaya boleh menjembatani, boleh menyatukan, boleh mendamaikan kembali surga dengan dunia ini. Tuhan, biarlah itu boleh menjadi hal yang kami renungkan, dan kami boleh turut serta secara aktif di dalam proses pendamaian ini. Dan kami boleh melihat bagaimana Tuhan boleh bekerja melalui kami. Sama-sama dengan kami semua, dengan seluruh pemirsa dimanapun dan kapanpun yang menyaksikan. Menjadi harapan kami dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Norman dan juga Gary, kita sudah berdiskusi dan kita akan bertemu belajar kembali di episode pertama atau pelajaran pertama di triwulan yang baru dengan semangat yang baru tentunya untuk memasuki satu seri pelajaran yang baru. Tuhan memberkati.